Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Satu juta lebih kendaraan di Sumatera Barat mati pajak. Penderita stroke di Sumbar kini bisa ditangani lebih maksimal di Bukit Tinggi dengan peralatan canggih. Hampir 100 murid SD sekecamatan Sutra, Pesisir Selatan melaksanakan wisuda tahfiz. Sebelum ditangkap petugas dari Polres Padang Panjang, pelaku pembunuhan sadis di Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, sempat dilaporkan oleh keluarga korban ke Polresta Padang pada pertengahan Februari. Saat itu, tersangka AJ dilaporkan atas dugaan melarikan anak di bawah umur. Dari penanganan awal oleh Polresta Padang, pelaku dikenakan wajib lapor. Awalnya, kedua remaja, tersangka dan korban, berkenalan lewat media sosial. YS, remaja putri berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP di Kota Padang, berkenalan dengan AJ, seorang remaja pria berusia 17 tahun yang bekerja di sebuah rumah makan di Kota Padang Panjang. Korban ditemukan tewas, dianiaya pelaku, dan dikubur di lantai dapur di rumah yang ditempati tersangka di Padang Panjang. Hasil pemeriksaan sementara, AJ mengaku itu dilakukannya karena takut korban hamil setelah mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Keluarga korban sebelumnya sudah pernah membuat laporan polisi di Polresta Padang bahwa anaknya atau si korban dilarikan atau dibawa tanpa seizin orang tua oleh si pelaku. Sementara kami menerapkan pasal 340 Yunto 338 KUHP oleh karena pelaku dan korban tergolong masih di bawah umur, tidak menutup kemungkinan kita menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Padang Panjang. Pelaku untuk sementara dikenai pasal 340, junto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Lebih dari 1 juta kendaraan bermotor di Sumatera Barat belum membayar pajak. Mirisnya, 7% dari total tersebut merupakan mobil plat merah atau kendaraan pemerintah yang semestinya taat pajak. Kendaraan tersebut terancam dihapuskan dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kepolisian sehingga bisa menjadi bodong. Khusus untuk kendaraan plat merah, Ditlantas Polda Sumbar telah menyurati Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meneruskan ke Biro Umum di Kabupaten dan Kota di Sumbar agar melakukan kewajibannya membayar pajak. Jika data registrasi dan identifikasi sudah dihapus, maka kendaraan tidak bisa didaftarkan lagi. Sebelum dihapuskan, Ditlantas terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Kurang lebih masih 1 juta lebih yang termasuk dalam kategori kendaraan yang akan dilakukan verifikasi. Untuk plat merah sekitar 7,5%. Kita sudah surati Kepala Biro Umum Pemprov untuk menyurati kepala kabak umum yang ada di tingkat provinsi tingkat 2. Itu mati pajaknya karena gimana tuh Pak? Karena malas gimana Pak? Mungkin terjadi kelalaian pada administrasi mereka ya. Saat ini Pemprov Sumbar melakukan bebas pokok bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Diharapkan dengan keringanan tersebut, masyarakat dan instansi pemerintah segera membayar pajak kendaraannya. Robiham melaporkan dari Padang. Stroke
Salah satu penyakit dengan angka tertinggi yang menyebabkan kecacatan hingga kematian di Indonesia. Seperti di Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi ini. Sebagian besar pasiennya merupakan penderita stroke. Rumah sakit tipe A khusus ini telah memiliki ruangan dan peralatan canggih untuk memeriksa pembuluh darah atau cath lab. Alat ini dapat melihat lebih detail kondisi pembuluh darah dari leher hingga kepala, serta langsung dapat melakukan tindakan. Tenaga medisnya, tim neurointervensi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, atau Rumah Sakit PON sebagai rumah sakit pengampuan pelayanan stroke nasional yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Dalam sehari, alat ini dapat melayani 4 hingga 6 pasien. Karena memeriksa satu pasien butuh waktu hingga 60 menit. Namanya mesinnya biplan karena 2 mesin, jadi lateral sama AP. Jadi untuk mengerjakan satu pemeriksaan DSA umpamanya akan lebih cepat lagi, kontrasnya lebih sedikit gitu. Kalau umumnya biasanya mesin yang samping tidak ada biasanya. Jadi ini kecanggihan dan semua softwarenya tadi kita sudah lihat, dia sudah bisa kita kerjakan sampai detail ke pembuluh darah otak. Kita itu menilai kunjungan pasien yang datang ke sini itu terbanyak ya. Sebenarnya rata-rata per bulan itu kita punya 65-75% kasus stroke yang datang ke rumah sakit. Nah, jadi secara teori stroke itu di internasional di dunia itu 85% penyumbatan, 15% itu pecah. Masyarakat yang terkena serangan stroke diimbau segera membawa ke Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi agar bisa ditangani dengan cepat sebelum terlambat. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dapat hasilnya seperti ini. Jadi 98 murid kelas 6 sekolah dasar sekecamatan Sutra Pesisir Selatan melaksanakan wisuda tahfiz atau penghafal Al-Quran. Wisuda ini bukan pertama kalinya dilakukan, namun sudah memasuki tingkat kedua yang menjadi program kelompok kerja guru pendidikan agama. Awalnya, puluhan murid ini melaksanakan pawai dengan berjalan hampir 2 km menuju tempat acara. Sebelum dikukuhkan, mereka menikmati penampilan bakat dari berbagai sekolah, seperti tarian persembahan, tarian kreasi, dan lainnya. Suasana haru sangat terasa saat para peserta menyanyikan lagu dan pemberian mahkota kepada orang tuanya masing-masing. Sama Ustadz Purbo dengan pemandu, dengan guru-guru bantunya Jauza Manzilina. Jadi dokter, Pak. Jadi Ustadz. Kenapa ini jadi Ustadz? Ingin meningkatkan anak-anak di Indonesia. Supaya anak-anak Indonesia beriman kepada Allah. Mereka yang diwisuda ini telah lulus seleksi dari 121 murid. Pada tahun sebelumnya, jumlah peserta hanya 70 orang. Program pendidikan penghafal Al-Quran ini diharapkan bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebab kegiatan ini bisa menangkal kenakalan remaja dan pengaruh buruk teknologi. Program hafalan anak-anak ini dapat dilanjutkan pada tingkatan lebih tinggi. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Afika